Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Firly Safianawati dari PAIA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan pendidikan di madrasah atau sekolah. Di sini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu 4 subbab ya. Yang pertama yaitu pengertian manajemen keuangan pendidikan, kedua prinsip manajemen keuangan, ketiga prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan, keempat fungsi manajemen keuangan pendidikan. Ya, langsung ke subbab pertama, yaitu pengertian manajemen keuangan pendidikan. Jadi pengertian dalam bahasa Indonesia itu istilah manajemen itu belum memiliki kata yang sepenuhnya seragam. Jadi beberapa istilah seperti pengelolaan, pengurusan, atau ketata laksanaan sering digunakan secara bergantian. Secara umum, manajemen ini dapat dipahami dalam 3 bentuk: sebagai suatu proses, sebagai sekelompok individu yang menjalankan aktivitas manajerial, serta sebagai gabungan antara seni dan ilmu dalam mengatur. Nah, itu tadi pengertian dari manajemen. Sedangkan dalam konteks pendidikan, manajemen keuangan ini menjadi komponen utama dalam pengelolaan sekolah atau madrasah. Berdasarkan Depdiknas, manajemen keuangan ini mencakup pengelolaan administratif keuangan meliputi perencanaan, pencatatan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan pendidikan mencakup aktivitas seperti mencari sumber dana, alokasi anggaran, pelaporan, serta pertanggungjawaban baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, manajemen keuangan ini dalam pendidikannya itu berarti menyusun strategi dalam mengelola dana secara efektif dan efisien agar kebutuhan institusi pendidikan sekolah itu atau madrasah dapat terpenuhi. Yang subbab kedua yaitu prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam bidang pendidikan ini perlu mengacu pada sejumlah prinsip utama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 48, ditegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilandasi oleh asas keadilan, efisiensi, transparan, serta akuntabilitas kepada publik. Nah, jadi untuk menjalankan manajemen keuangan ini secara efektif di madrasah ataupun sekolah, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Prinsip-prinsip manajemen keuangan madrasah itu yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama itu transparansi, yang kedua yaitu akuntabilitas, yang ketiga efektivitas, dan yang keempat efisiensi. Yang pertama, transparansi. Nah, transparansi itu berarti adanya keterbukaan dalam konteks pengelolaan keuangan di madrasah. Setiap aktivitas keuangan harus dijalankan secara terbuka tanpa menyembunyikan informasi apapun, baik terkait asal dana, besarnya anggaran yang tersedia, rincian alokasi penggunaannya, maupun bentuk pertanggungjawabannya. Nah, keterbukaan ini bertujuan agar seluruh pihak yang memiliki kepentingan itu dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi tersebut. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas ini merujuk pada kondisi di mana individu ini dinilai atas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam konteks manajemen keuangan, akuntabilitas ini berarti bahwa setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan selaras dengan rencana yang telah disusun. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas ini mengarah pada pencapaian hasil yang berkualitas. Suatu sistem manajemen keuangan dikatakan efektif apabila mampu mengelola dana secara tepat guna dalam rangka mendukung kegiatan institusi pendidikan agar mencapai tujuannya. Hasil yang diperoleh pun harus sejalan dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Yang keempat, efisiensi. Prinsip efisiensi ini berkaitan dengan perbandingan optimal antara input dan output atau antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Nah, input tersebut bisa berupa tenaga kerja, waktu, pikiran, serta biaya. Suatu kegiatan dianggap efisien jika dapat mencapai hasil yang ditargetkan dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin atau dengan sumber daya tertentu dapat menghasilkan output sebanyak mungkin, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, itu tadi prinsip-prinsip dari manajemen keuangan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan ini adalah elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan berkualitas. Nah, aktivitas dalam manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran ini terdiri dari menyusun anggaran tahunan untuk pendidikan berdasarkan kebutuhan operasional, program, dan investasi. Terus selanjutnya yaitu mengidentifikasi berbagai sumber pendanaan seperti dana dari pemerintah, donatur, atau biaya pendidikan. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini terdiri dari mengawasi aliran kas masuk dan keluar secara rutin. Selanjutnya, memastikan bahwa penggunaan dana ini sesuai dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa ini terdiri dari melaksanakan proses pengadaan berbagai barang dan jasa yang diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan pendidikan di madrasah. Terus juga gaji dari staf-staf dan juga guru ini termasuk dari pengadaan barang dan jasa. Itu tadi dari prosedur penerapan manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan di lingkungan madrasah merupakan salah satu komponen krusial dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Nah, jadi melalui pengelolaan keuangan yang tepat, kepala madrasah atau kepala sekolah itu memiliki kewenangan strategis untuk merancang dan mengidentifikasi berbagai potensi sumber dana yang dapat dimanfaatkan demi mendukung keberlangsungan proses pendidikan yang ada di madrasah ataupun sekolah. Nah, dalam pelaksanaannya, kepala madrasah atau kepala sekolah dituntut untuk menyusun perencanaan keuangan yang terarah dan realistis, yang tidak hanya mencakup strategi dalam memperoleh dana baik dari alokasi pemerintah pusat dan daerah maupun dari kontribusi masyarakat.
tetapi juga merancang skema penggunaan dana tersebut secara optimal guna menunjang pelaksanaan program-program madrasah atau sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, proses manajemen keuangan ini diawali dengan kegiatan penyusunan anggaran yang melibatkan identifikasi sumber pendanaan serta perencanaan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan operasional dan pengembangan lembaga. Setelah perencanaan dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu meliputi pencatatan sistematis terhadap pelaksanaan keuangan serta evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dalam rangka mengukur sejauh mana anggaran mendukung pencapaian tujuan program kerja. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi manajemen keuangan pendidikan. Nah, fungsi-fungsi manajemen keuangan secara umum itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini terdiri dari menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran serta kegiatan lain untuk periode tertentu. Terus yang kedua, penganggaran keuangan. Nah, tindak lanjut dari perencanaan keuangan ini dengan merinci detail pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Menggunakan dana sekolah secara efisien untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Yang keempat, pencairan keuangan. Mengumpulkan dana untuk sekolah serta menyimpan dan mengelola dana tersebut dengan baik. Yang kelima, pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kondisi keuangan dan sistem keuangan di sekolah. Yang keenam, pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketujuh, pelaporan keuangan, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan sekolah sebagai bahan evaluasi. Jadi, kesimpulan dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, pembahasan yang saya sampaikan tadi yaitu adalah manajemen keuangan madrasah atau sekolah ini merupakan komponen esensial dalam penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Keuangan madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai penunjang operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Sumber pendanaan madrasah yang beragam seperti dana dari pemerintah, orang tua siswa, masyarakat, alumni guru, alumni sekolah, serta kegiatan wirausaha sekolah memerlukan pengelolaan yang akuntabel dan profesional guna menjamin ketercapaian tujuan pendidikan. Jadi pelaksanaan manajemen keuangan yang baik itu harus mencakup perencanaan anggaran yang matang, pembukuan yang tertib, terus pelaporan yang transparan yang semua orang tahu, yang bisa dilihat dan yang bisa dipertanggungjawabkan, serta evaluasi keuangan yang rutin melalui audit. Nah, proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima itu dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, kepala madrasah atau kepala sekolah itu memegang peran sentral dalam mengelola keuangan dengan tetap berpegang pada prinsip yang empat tadi, yaitu efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan manajemen keuangan yang transparan dan
partisipatif, madrasah ini atau sekolah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menciptakan sistem pendidikan yang berkelanjutan dan bermutu. Juga selain itu, sistem keuangan yang baik itu juga menjadi landasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan dana serta memastikan pemanfaatan sumber daya itu secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pihak sekolah, kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan madrasah yang profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.